Aku suka mengamati perilaku orang sejak aku kecil. Aku juga suka membaca kisah kehidupan mereka. Buatku, perilaku manusia itu sangat menarik karena nggak ada yang sama. Aku ingat waktu aku kecil, aku pernah duduk sendirian di teras rumah. Lalu dengan asiknya aku mengamati orang yang lalu lalang. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang mereka pikirkan ya pada waktu itu? Apa yang mereka alami ketika rasanya wajah mereka terlihat begitu lelah, capek. Dan aku juga mengamati hidupku sendiri. Aku lahir dari keluarga yang cukup menengah. Aku hidup bahagia pada awalnya. Sampai ketika aku harus menerima satu kenyataan pahit. Papaku meninggal di usia 3 tahun. Sejak saat itu, aku selalu mengamati ibuku seperti terlihat depresi. Dia banyak menangis, dia banyak mengurung diri. Dan di detik itu juga, aku mulai merasakan bahwa aku agak diabaikan di tengah keluarga. Hal itu berlangsung cukup lama hingga pada satu saat ketika aku mulai masuk SMP, aku ingat ada satu peristiwa yang sangat berkesan dalam hidupku. Waktu itu aku lagi menjelang mau pulang sekolah. Tiba-tiba ada satu seniorku yang sudah kelas 9. Dia lewat memakai motor dan di dalam pikiranku pada waktu itu aku berpikir, kapan ya aku akan sampai di usia dia dan terlihat keren sekali. Hari berganti, keesokan harinya aku mendapati satu berita yang mengagetkan. Seniorku sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Aku sedih, kaget, dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang masih begitu muda sudah dipanggil pulang? Harusnya kan hidupnya lebih lama lagi dari apa yang bisa dia lakukan. Aku mulai bertanya, apa sih arti hidup ini? Kenapa ada yang cepat dipanggil pulang? Kenapa ada yang lama hidupnya? Hal itu menjadi pemikiranku cukup panjang sampai aku masuk dewasa. Waktu itu aku masih dewasa muda. Aku mulai mengalami perjumpaan lagi dengan banyak anak muda yang kehilangan arah hidup sama seperti apa yang aku alami. Banyak dari mereka juga tidak kenal, bisa cukup kenal dirinya siapa, mengalami hidup hanya sekedar mengalir saja. Bagian dari mereka mengatakan kenal Tuhan, tapi tidak tahu hidup itu untuk apa. Perjalanan hidup yang panjang hanya dilewati tahap demi tahap. Hidup jadi sekedar hidup. Padahal kalau aku pikir, yang menciptakan kita ini pasti ada tujuannya. Karena setiap barang yang namanya diciptakan oleh manusia pasti ada gunanya. Akhirnya aku mulai bertanya dan bertanya. Kalau memang betul yang pencipta itu sungguh-sungguh ada, pasti dia juga punya rencana buat aku dan buat orang-orang yang aku temui. Disinilah aku mulai bergumul untuk membuat suatu wadah, suatu komunitas. Lewat komunitas inilah aku berharap aku bisa membantu mereka menemukan apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Aku kepengen tiap orang pada akhirnya menemukan apa arti hidup mereka, menolong mereka bertemu dengan diri mereka yang sebenarnya, termasuk memulihkan diri. Kenapa? Saya rasa memulihkan diri ini penting banget, karena apa yang saya alami juga, kawan. Yaitu pada satu saat, aku pernah mempertanyakan kenapa papaku dipanggil pergi, kenapa aku ada di tengah-tengah ibu yang mengalami depresi, dan mau tidak mau aku harus menyelesaikan satu demi satu problem di masa lalu aku. Kepingin sekali, kan sebagian banyak anak-anak muda yang bisa menemukan dirinya, menyelesaikan tiap kepingan masa hidupnya, sehingga sama seperti permainan puzzle, dia bisa menemukan kepingan demi kepingan, lalu menyusunnya menjadi satu gambar besar. Ketika mereka bisa menemukan hal tersebut, mereka akan bisa menemukan skema kehidupan yang memuliakan Tuhan. Bagaimana denganmu, kawan? Apakah sekarang ini ada di antara kawan-kawan di sini juga yang mengalami pergumulan mengenai hidup?
Apakah hidup itu sekedar hidup, melewati tahap demi tahap dengan begitu saja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang harus kita cari? Siapa pencipta kita dan apa kaitannya dengan diri saya? Apakah saya juga punya satu rencana masa depan ke depan yang memang sudah dirancangkan oleh pencipta saya? Yuk teman-teman, mari join dan subscribe channel YouTube kami ya. Puzzle akan mengajakmu, akan menemanimu untuk mulai mengenali siapa dirimu, menemukan kepingan puzzle demi puzzle, sehingga akhirnya kamu jadi makin tahu apa yang perlu kamu bereskan, dan itu jadi modal kamu untuk rencana kamu di masa depan.